hello guys, perkenalkan nama gue Argi dari Minimizu Aquascape. Nah, ini video pertama kita ya. Nah, di video kita sekarang ini kita akan membuat aquascape low tech dari topless, ukuran 2 liter, tingginya 20 cm, panjang dan lebarnya itu 12 cm gitu ya. Nah, ini kebetulan kita ada klien yang minta dibuatin untuk beta cupang gitu ya. Jadi kita akan membuat tema Iwagumi yang simpel aja supaya cupangnya bisa leluasa buat berenangnya gitu ya. Oke. Nah, langsung ke alat dan bahan aja. Yang pertama ini toples ya. Tuh, toples kaca. Jangan plastik ya, jelek. Terus kemudian ada rumah bakteri. Ini rumah bakteri. Oke. Lanjut. Lalu ada ini pupuk dasar ya. Lalu ada nih Mizu Bacteria Starter, ini produk kita, bakteri starter. Oke, lalu terakhir ada soil. Nah, ya, ini soil. Kemudian batu. Nah, ini batunya hardscape-nya kita pakai batu turi satu aja, nggak usah banyak-banyak karena nanti takut ngeganggu pergerakan dari cupangnya juga gitu. Jadi nggak usah ribet-ribet, yang bikin yang simpel-simpel aja. Dan juga kalau misalkan terlalu banyak hardscape, maintenance-nya agak susah ya, karena kebetulan klien kita juga masih awam. Oke, lanjut. Yang terakhir nih, peralatannya adalah sumpit atau pinset yang lurus, jangan yang bengkok, karena kalau yang bengkok susah nanti ngucupin ke sininya. Oke, lanjut. Kita atur lightingnya dulu. Nah, di sini kita akan menggunakan tanaman ini nih, Hairgrass Japan ya, atau Eleocharis acicularis. Oke. Tanaman ini bisa tumbuh ya lumayan cukup baik dengan tanpa injeksi CO2, asalkan substratnya baik ya. Oh iya, ini kita immerse ya, dalam keadaan immerse alias daun darat. Jadi diambil dari kebun kita sendiri, langsung nanti kita cemplungin ke sini. Nah, untuk substratnya yang pertama kita taburkan ini dulu nih. Ini rumah bakteri ya. Nah, fungsinya rumah bakteri buat apa sih? Fungsinya rumah bakteri itu sebagai tempat tinggalnya nanti bakteri nitrifikasi ya, atau sebagai ya namanya juga rumah ya. Rumah itu ya nanti dia tinggal di sana, kemudian membuat suatu koloni bakteri yang nantinya membantu proses nitrifikasi dalam air. Kurang lebih seperti itu ya. Kita kasih jangan terlalu banyak lah, jadi tebal substratnya. Oke. Setelah itu kemudian kita gunakan ini Mizu Bacteria Starter ya. Ini bisa dibeli di toko kita juga. Nah, Mizu Bacteria Starter ini bentuknya bubuk ya. Di dalamnya ada bakteri Nitrosomonas dan Nitrobacter. Nah, kita pakai sedikit aja, nggak usah banyak-banyak, segini aja nih. Tuh. Ya, taburkan di atas rumah bakterinya. Oke, tutup lagi. Nah, kemudian selanjutnya kita pakai nih pupuk dasar. Kenapa sih harus pakai pupuk dasar? Ya karena untuk pupuk nutrisinya nanti gitu, supaya mempercepat pertumbuhan si hairgrassnya, karena tanaman karpet itu butuh nutrisi yang sangat banyak untuk ngarpet gitu. Jadi jangan pelit-pelit lah kalau urusan substrat, kurang lebih seperti itu ya. Kita taburkan aja langsung ke dalam tanknya. Oke. Kasih aja semua lah, nggak apa-apa. Nah, segini ya, sekap kecil. Oke, lalu diratakan. Diratain. Oke. Nah,
Kalau dirasa sudah cukup rata, nih dibuat profilnya itu dari depannya tuh pendek, kemudian ke belakang makin tinggi seperti ini ya. Kelihatan nggak? Sorry, nih. Jadi dari sini pendek, terus ke sini makin tinggi. Kenapa? Supaya nanti dapat dipnya. Oke, supaya nanti yang belakang agak lebih tinggi gitu. Jadi keren aja gitu kelihatannya. Gitu ya. Oke, lanjut kemudian kita pakai soilnya, langsung ditaburin aja. Oke. Nah, taburin. Untuk merek soil, kemudian normal bakteri, kemudian pupuk dasar, itu bebas kalian mau pakai apa aja ya, karena semua merek punya keunggulan masing-masing, tapi yang jelas harga itu nggak bohong. Jadi kalau teman-teman ada pupuk dasar atau normal bakteri atau soil yang harganya mahal, itu pasti bagus, yakin. Apalagi yang impor-impor, itu bedalah nanti gitu. Nah, lebih seperti ini. Oke, dapat ya. Nah, di ke belakangnya jadi lebih tinggi seperti ini. Nah, oke. Kemudian kita letakkan hardscape-nya, batu nih. Ini batu turi ya, batu turi. Oke. Di goyang-goyang dikit. Goyang-goyang dikit. Goyang-goyang dikit. Nah. Jeng. Seperti ini. Oke. Mantap. Ya, oke. Nah, tadi setelah kita mempersiapkan substratnya, sekarang kita masuk ke tahap planting. Ya, siapin dulu nih pinset panjang, dan juga tadi kelupaan nih, air, semprotan air. Aduh, senggol. Nah, semprotan air ya. Nah, gunanya apa sih semprotan air itu? Untuk menyemprot si substratnya ini, si soilnya ini, agar dia tidak longsor gitu ya. Maksudnya gimana tuh Bang, nggak longsor? Jadi kalau pas kita tanam kan dia nanti geser-geser tuh. Nah, si air ini berfungsi untuk istilahnya jadi sebagai pemberat ya, supaya si soilnya jadi agak sedikit berat, jadi dia tidak gampang terdistract oleh pinset. Oke. Nah, dari sini kita lihat sudah ya. Sudah diratain semua, batunya udah oke, udah mantep. Lalu kita spray. Oke. Sedikit-sedikit aja. Jangan terlalu basah juga, cukup asal basah aja ya. Nah, oke. Nah, spraynya bocor. Nah, oke. Nah, biar kelihatan kita tisu dulu sedikit bagian depannya aja. Oke ya, jelas ya, mantep ya. Nah, sekarang kita masuk ke tahap proses planting hair grassnya ya. Jadi hair grass ini ya, hair grass mini Heliacharis parvula. Nah, ini kita ambil dari kebun sendiri. Nah, kelihatan ya, ini seperti ini bentuk akarnya. Nah, kita ambil dari bagian bawahnya dulu seperti ini. Nah, dari bawahnya, kenapa sih dari bawahnya? Kalau kita ngambil dari atasnya, dari sini nih ya, kadang-kadang kita ngambil cuma daunnya aja nanti yang kecabut, pret gitu kan. Nah, udah mati dia gitu. Makanya ngambilnya dari sini, dari akarnya, supaya sama akar-akar kecabut. Karena kalau misalkan kita ambil akarnya, daunnya pasti kecabut juga gitu. Oke. Ambil kurang lebih segini nih porsinya nih. Ya, kurang lebih 1 cm lah lebarnya, diameternya. Oke. Kita langsung cus planting ke sini aja. Oke.
tadi kita sudah selesai proses planting ya. Proses plantingnya dicepetin karena lama kalau ditungguin. Nah, ini jadi tank iwaguminya, toples iwaguminya udah beres dikerjain. Tadi proses planting. Nah, pada saat proses planting, yang perlu diperhatikan oleh teman-teman itu adalah jangan sampai lapisan yang ada di bawah ini, lapisan pupuk dasar itu bocor ke atas gitu ya. Itu harus hati-hati. Jadi kita nanamnya itu harus pakai teknik alias kesabaran juga gitu. Jadi nggak boleh buru-buru, harus sabar. Terus begitu planting selesai itu harus diratain soilnya gitu ya. Karena apa? Kebanyakan orang-orang awam nanam planting pupuk dasarnya itu rembes ke atas gitu. Nah, kalau gitu gimana bang efeknya gitu kan? Nah, pupuk dasar yang tembus ke atas ya, ke permukaan air itu otomatis akan mencemari airnya juga gitu. Jadi nanti airnya itu pertama keruh, kemudian nutrisi di air itu berlebih alias bocor kan pasti kan. Nah, ketika nutrisi di air berlebih, tidak ada yang bisa menyerap nutrisi itu, akhirnya spora alga akan datang dan memanfaatkan nutrisi berlebih tersebut. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi nanti tumbuh alga. Oke, jelas ya. Jadi harus santai, pelan-pelan, harus sabar, dan jangan sampai si substrat yang di bawah ini tembus atau bocor ke atas gitu. Nah, sekarang proses terakhir yaitu penambahan air ya, diseduh istilahnya. Nah, gimana sih caranya nih biar nggak kacak-kacak nih si substratnya? Dengan menggunakan nih tisu ya. Jadi teman-teman tinggal tambahkan tisu ini, masukin ke dalam sini ya. Nah, seperti ini kurang lebih. Lalu kita masukkan air ke dalamnya. Airnya dari sini aja nih, dari tangki yang tadi nih, dari semprotan yang tadi. Nah, kita masukin pelan-pelan ya. Hati-hati jangan sampai substratnya amburadul. Nah, tahan dulu ya, biarin dulu. Nah, kalau kita lihat di sini nih, kelihatan nggak ada gelembung-gelembung udara ya. Jadi tadi kan si pupuk dasarnya tuh kering kan. Nah, sekarang pupuk dasarnya kena air, jadi basah, otomatis udaranya naik ke atas. Kenapa nggak langsung di-fullin? Karena nanti ketika di-fullin, gelembung air ini efeknya nanti akan ngacak-ngacak substrat ini nih, bahaya. Jadi biarin aja dulu, biar rembes ke dalam. Ya, tuh. Kelihatan nggak gelembungnya? Ah, nggak kelihatan ya. Ya, pokoknya ada gelembung lah. Blok-blok gitu. Nah, sedikit-sedikit, baru tambahin air lagi. Nah, tuh, lihat. Tuh, sini ya. Bubuk gitu. Nah, itu kalau airnya penuh, bahaya dia. Langsung kayak lumpur lapindo. Kayak lumpur lapindo, ngacak-ngacak substrat. Nah, itu pengalaman saya juga kemarin kayak begitu. Wah, langsung kacak-kacak nih pupuk dasar ini ke bawah sini udah keluar semua gitu. Jadi dibiarin aja dulu sampai lihat di bawahnya ini nih. Nah, ini pupuk ini terkena air semua. Miringnya sedikit. Nah, oke, mantap. Tungguin aja dulu ya. Nah, udah nih, kita tambah lagi. Tuh, kelihatan ya, ada gelembung ya. Tuh, sini nih. Nah, ini gelembung ini bahaya nih kalau airnya kita fullin. Jadi biarin aja dulu, karena tekanannya tinggi kan ke bawah, ngepres. Jadi ininya keluarnya makin kenceng ke atasnya gitu. Aduh, senggol. Gitu. Oke, udah mulai berkurang, kita tambah lagi sedikit-sedikit.
gitu ya. Kurang airnya. Oke, kita tambah ember aja lah. Nah, gelas takar hilang, atau kemana? Tambah, oke. Nah, udah gini, terus sampai penuh. Ini kita menggunakan air sumur ya. Kita nggak pakai air RO karena mahal. Kita pakai air sumur aja karena di sini air sumurnya juga menurut saya lumayan bagus. TDS-nya antara 76 sampai 80 gitu. Nah, kurang lebih seperti ini ya guys. Kita lihat hasil akhir tanknya. Nah, cincet. Masih jelek ya, masih botak-botak. Nah, masih jadi kayak sawah. Nunggunya sedikit-sedikit. Nah, ini diperkirakan tank ini akan full ngarpet itu di minggu kedua sampai minggu ketiga gitu. Asal apa? Asal ya cahayanya mencukupi di medium sampai high ya. Biasanya sih saya untuk ngarpetin ngarpetin si Hairgrass Mini ini, HGM atau Elytra Sparvula ini di lampu sekitar 12 watt untuk ini. Jadi gede banget ya, lumayan ya. Gitu 12 watt. Lampunya pakai lampu LED rumahan ya, LED rumahan seperti ini nih. Nah, ini aja dipotong si cupnya, jadi nggak pakai lampu LED HPL yang karena susah rakitnya kalau kecil gitu tuh. Males juga, jadi kita cari solusi yang paling murah aja. Nah, gitu ya. Nah, untuk perawatannya gimana? Nah, perawatannya cukup ganti air, kemudian nyalakan lampu. Kita biasanya pakai metode siesta lampunya. Jadi 5 jam mati, 5 jam nyala, 4 jam mati, 5 jam nyala lagi gitu. Dengan asumsi bahwa ketika dia menyala tanaman akan berfotosintesis, kemudian ketika mati 4 jam itu tanaman akan melakukan respirasi gitu, mengeluarkan CO2, dan hewan yang di dalam juga, faunanya akan mengeluarkan CO2 juga, sehingga level CO2-nya naik lagi. Nah, kemudian nyalakan lagi 5 jam lagi gitu. Jadi CO2 yang tadi di 4 jam mati tadi dipakai di 5 jam terakhir. Seperti itu. Oke, jelas ya? Nah, kalau ada yang nanya, Bang, video videoin cara maintenance-nya dong nanti ya. Cara maintenance-nya nanti akan saya post di video yang kedua. Oke? Ya, itu dia video tentang pembuatan aquascape toples ya, low tech dengan tema Iwagumi untuk tank cupang atau beta gitu. Kenapa sih nggak pakai yang kayak gitu, Bang? Tuh yang Rotala yang tinggi-tinggi, karena cupang tuh rusuh ya, kadang suka nyangkut-nyangkut dia di situ. Jadi kasihan, apalagi kalau cupangnya model half moon gitu kan, atau rose tail gitu kan, yang bulu panjang-panjang. Waduh, itu pasti sobek-sobek tuh. Makanya kita kasih yang gini aja, oke, buat klien ya. Oke, segitu dulu ya dari kita Minimizu Aquascape tentang videonya hari ini. Karena ini video kita yang pertama kali, kita mohon maaf ya apabila ada kesalahan dalam pembicaraan atau omongan kita yang tidak berkenan gitu ya, atau kurang jelas kata-katanya gitu ya, kita mohon maaf. Jika kalian suka video ini, silakan di like ya, lalu komentar silakan di bawah, berikan kita masukan ke depannya bagusnya seperti apa, atau teman-teman dari request gitu mau buat video apa lagi di Aquascape Toples ini. Nah, silakan di komentar di bawah, lalu jangan lupa di subscribe. Dan jika teman-teman tidak suka videonya, silakan dislike, nggak apa-apa, dan berikan masukan juga untuk kita. Oke? Sekian dari Argi, Minimizu Aquascape. Kita pamit. Ciao. Dadah.